Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 20. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi, yaitu bab kedua. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian eksplanasi, yang kedua, tujuan dan ciri teks eksplanasi, yang ketiga, struktur teks eksplanasi, yang keempat, kebahasaan teks eksplanasi, dan juga yang kelima, memproduksi teks eksplanasi. Oke, selanjutnya itu yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Jadi eksplanasi itu berasal dari dua kata, yaitu explain yang artinya keterangan dan juga explanation yang artinya menerangkan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi paparan deskripsi atau teks yang menjelaskan sesuatu fenomena yang berhubungan dengan fenomena alam, pengetahuan, sosial, dan juga budaya. Oke, next. Sekarang tujuan dan ciri teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memberikan informasi atau menjelaskan kepada pembaca atau khalayak tentang suatu fenomena. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang suatu kondisi atau keadaan. Yang kedua memiliki 3 struktur, yaitu pernyataan umum, deretan menjelas, dan juga kesimpulan. Yang ketiga, teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta, bukan rekaan. Jadi teks eksplanasi teks non-fiksi. Kemudian yang keempat bersifat informatif, dan informasinya berupa memberi wawasan dan juga pengetahuan. Oke, next. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi gambaran umum tentang suatu fenomena yang mencakup definisi umum, klasifikasi umum, dan juga sejarah. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang perincian proses suatu peristiwa yang mencakup akibat dan dampak yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan atau interpretasi yang berupa ringkasan dan juga sudut pandang penulis. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebahasaan teks eksplanasi. Di sini saya akan membahas 4 kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh kalimatnya yaitu sehingga, maka, sebab, akibatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu verba kausatif. Verba kausatif adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh kalimat yaitu mengakibatkan, menimbulkan, berdampak, dan juga menyebabkan. Yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang digunakan atau kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan urutan waktu atau keterangan waktu. Contoh kalimatnya yaitu lalu, sesudah, setelah itu, sebelum, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu istilah teknis. Istilah teknis adalah kata untuk keilmuan tertentu. Contohnya transportasi, panel surya, tata surya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu memproduksi teks eksplanasi. Di sini ada 2 subbab. Yang pertama, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Saya akan berikan tips bagaimana cara menulis teks eksplanasi dengan baik, efisien, dan juga teratur. Yaitu langkah yang pertama yaitu menentukan topik dengan cara menentukan fenomena apa yang ingin kamu tulis atau fenomena apa yang kamu ketahui. Kemudian tentukan topiknya, misal fenomena alam. Topiknya yaitu misal bencana banjir. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan-bahan, yaitu dilakukan dengan cara mendengarkan berita atau membaca artikel ataupun mendengarkan video terkait topik tersebut. Kemudian catatlah informasi-informasi yang menurutmu penting. Langkah ketiga yaitu membuat kerangka dengan cara mengelompokkan bagian mana yang termasuk pernyataan umum, bagian mana yang masuk deretan penjelas, dan juga bagian mana yang termasuk penutup. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka dengan cara menambahkan
konjungsi-konjungsi sehingga kerangka tersebut menjadi kalimat atau paragraf yang runtut. Oke, selanjutnya yaitu menyunting. Menyunting adalah kegiatan memeriksa dan memperbaiki naskah. Berikut langkah-langkah yang benar. Yang pertama, bacalah dengan teliti naskah tersebut yang ingin kamu sunting. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang ada pada kalimat ataupun tanda-tanda yang ada di naskah. Selanjutnya yaitu memperhatikan atau meneliti runtutan paragraf yang kurang tepat. Selanjutnya membenahi runtutan tersebut sehingga menjadi paragraf yang apik. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.